Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Renandi Salniawan akan menjelaskan sedikit materi tentang teknologi pembelajaran. Adapun aplikasi yang saya gunakan untuk membuat materi saya adalah Canva. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama, pengertian teknologi. Pengertian teknologi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan menurut Red Bain, teknologi merupakan segala sesuatu yang bisa diciptakan dan juga bisa dibuat oleh seseorang atau sekelompok manusia yang kemudian bisa memberikan nilai dan manfaat bagi sesama. Sedangkan menurut Sardar, teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang mendasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, maka hal ini akan menyebabkan banyak masalah, tidak bisa terpecahkan dengan baik dan sempurna. Nah, selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Corey, pengertian pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku dalam kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Selanjutnya, tentang pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah mengajar dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk memfasilitasi belajar yang mengarah pada pengembangan dan penciptaan sistem belajar yang melibatkan beberapa jenis teknologi. Teknologi pembelajaran adalah cara sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses pembelajaran dan pengajaran dalam hal tujuan tertentu. Berdasarkan penelitian dalam pembelajaran dan komunikasi manusia, dan menggunakan kombinasi sumber daya manusia dan non-manusia untuk menghasilkan pengajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teknologi pembelajaran. Kelebihan yang pertama adalah metode belajar yang efektif. Dengan adanya teknologi dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini, pendidikan mendapatkan banyak kelebihan atau keuntungan dari teknologi, salah satunya dalam menciptakan cara yang lebih efektif untuk belajar. Para pelajar memiliki platform yang lebih baik untuk mempelajari dan memahami berbagai materi dengan bantuan teknologi. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menggunakan platform yang lebih interaktif. Platform semacam ini dapat dengan mudah menunjukkan inti dari studi dan informasi yang ingin dipelajari. Pada akhirnya, mereka dapat belajar lebih cepat daripada metode biasanya. Selanjutnya, yang kedua adalah mudah diakses dan informasi yang tidak terbatas. Teknologi menghubungkan pelajar dengan sumber informasi yang begitu banyak melalui media internet. Di masa lalu, tanpa teknologi modern, Anda perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk menemukan topik yang ingin Anda pelajari. Dengan teknologi modern, terutama teknologi digital dan internet, Anda dapat menemukan semua yang Anda butuhkan dalam hitungan detik. Dengan demikian, Anda menghemat lebih banyak energi dan waktu untuk melakukan hal tambahan. Anda dapat memfokuskan waktu dan energi Anda untuk belajar dan memahami topik. Selain itu, Anda juga dapat mengakses berbagai sumber dengan mudah. Kita bahkan dapat mengatakan, dengan teknologi, Anda tidak akan kehabisan informasi dan sumber daya. Informasi tak terbatas sekarang berada dalam genggaman Anda. Hal ini membuat kita untuk tumbuh dan menjadi
lebih baik dan cepat daripada sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga adalah nyaman. Dalam hal ini yang dimaksud adalah dengan digitalisasi informasi dan sumber daya, Anda tidak perlu membawa banyak buku. Sebuah perangkat cerdas, laptop ataupun smartphone dengan ukuran yang lebih praktis dapat digunakan untuk mengakses informasi yang Anda butuhkan tanpa membawa terlalu banyak buku. Selanjutnya, kelemahan daripada teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah gangguan. Bila Anda memiliki akses ke banyak sumber di internet untuk menemukan informasi yang ingin dipelajari, terkadang kita juga mendapatkan diri kita mengakses ke sumber yang tidak perlu lainnya. Keingintahuan adalah sifat manusia, jadi itu tidak mengherankan. Jika Anda ingin tahu apa yang Anda temukan pada sumber yang tidak perlu, hasilnya Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari tahu sesuatu yang tidak terlalu kita butuhkan daripada fokus pada apa yang ingin kita pelajari. Nah, yang kedua adalah pola pikir malas. Kemudahan akses ke segala jenis informasi yang dibawa teknologi ke sistem pendidikan memiliki resiko untuk menciptakan pola pikir malas pada pelajar. Contoh yang mudah adalah ketika para pelajar perlu meneliti topik tertentu, mereka melakukan semua pengumpulan data dengan teknologi. Dalam hal ini, itu adalah internet. Mereka tidak perlu keluar dari kelas mereka dan sedang sibuk dengan gadget mereka. Sementara subjek nyata penelitian mereka terletak di luar sana, di dunia nyata. Yang terakhir adalah biaya yang mahal. Semakin tinggi karena pertumbuhan teknologi yang begitu cepat, Anda dapat dengan mudah menemukan teknologi baru setiap tahun dan bahkan setiap bulan untuk menjaga teknologi pendidikan berjalan seiring dengan pertumbuhan yang cepat. Lebih banyak biaya yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru yang mengakibatkan jumlah pendidik yang mampu mengaplikasikan teknologi baru sedikit. Selanjutnya adalah kurikulum. Belum ada standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi. Evaluasi terhadap proses belajar siswa belum mengacu pada penerapan teknologi. Selanjutnya adalah hardware. Sangat banyak masalah yang ditemukan di sini, mulai dari susahnya menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan perangkat, susahnya mengikuti perkembangan teknologi yang begitu cepat, sampai terbatasnya dana untuk pemeliharaan serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah software. Kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi masalah-masalah dengan penggunaan teknologi. Dan kebanyakan software biasanya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Tentu saja hal itu akan semakin mempersulit penggunaan teknologi karena harus memahami dulu dengan terlebih dahulu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah dana. Sedikitnya dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan teknologi. Dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang terakhir adalah terbatasnya fasilitas belajar. Contohnya komputer, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang pembelajaran. Namun kendala-kendala di atas biasanya banyak dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah karena infrastruktur dan kemajuan di daerah berbeda sekali dengan kemajuan di kota. Oke, nah itulah tadi penjelasan saya tentang teknologi pembelajaran. Adapun link kuisnya ada di
deskripsi video. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.